pengusahanya, terus organisasi ormasnya, organisasi politiknya, dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama merasakan hal yang sama. Kompaknya apa, Cak? Contohnya apa? Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk dan diwujudkan ketaatan kepatuhan. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu mereka melaksanakan. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Angga Prayoga dan juga ada Mas Danang di sini. Dan seperti biasa di Tripod kita tidak hanya berdua, Mas Danang. Kita ini ada yang spesial nih hari ini ya. Tamu spesial ya. Lagi rame kemarin soal pansus. Lagi pansus ya. Agak ngeri-ngeri sedap nih nanti kita. Nama kerennya biasa manggilnya Cak Nur. Cak Nur, dia adalah salah satu. Selamat datang, Cak Nur. Siap, Mas. Sehat ya. Siap ya Cak Nur ya. Alhamdulillah. Cak Nur ya, atau iya. Bapak ini ya, Bapak Nuryanto ataupun Ketua DPRD Kota Batam. Ya, hadir di sini Ketua Hadir di DPRD sini. Kota Batam, Bapak Nuryanto. Kalau bahasa anak mudanya, bahasa merakyatnya tuh Cak Nur. Cak Nur ya. Kita tanya kok bisa Cak gitu, Cak. Kebetulan komunitas saya di Batam pertama kali memang di tengah-tengah oleh masyarakat Surabaya. Itu ada di Jodoh, ada Cak Pur, ada Cak Toim, ada Cak Jas, ada semua Cak semua. Cak, emang semua Cak ya? Nur ini Cak orang Surabaya bukan Enggak, kan? saya asli dari Kudus. Nah, Iya. karena lingkungannya bergaulnya dulu dengan teman-teman Iya. komunitas Surabaya, akhirnya punya label Punya Cak label ya. Cak ya. Eh. Makanya sempat bingung kan, aslinya dari Kudus ya. Tapi dipanggilnya Cak Nur. Iya. Ternyata emang lingkungannya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Cak ya. Surabaya. Kayak gitu nggak apa-apa ya, masih orang dipanggil Cak ya, Ya. bebas saja ya. Cak itu kan sama dengan Mas ya. Kalau di sini Abang, itu kan bentuk panggilan kakak lah, Iya. gitu ya. Panggilan kakak. Ya di semua tempat juga ada. Benar, Ada benar. Abang, AA, gitu Iya. ya, kalau Jawa Barat ya. Oh, Kalau di AA, sini kan iya. Abang. Karena Nggak emang ada, sudah, nggak ada masalah lah. Karena udah melekat aja ya. Jadi Iya. orang-orang nyebutnya atau manggilnya Cak Nur. Tergantung siapa mau manggil pakai apa aja boleh. Boleh. Tapi kita manggil hari ini kita manggilnya Cak aja. Panggilnya Cak aja. Biasa Gimana merakyatnya karena- tuh Cak. Gini Mas Anang, Mas Angga ya. Kalau saya telepon gitu ya, saya telepon orang terus saya bilang Mas Nur. Mas Nur mana ya? Nah gitu masih. Orang masih tanya begitu. Tapi kalau saya bilang Cak Nur, orang langsung tahu itu saya. Pasti ketua DPRD Batam. Udah familiar Iya. dengan Cak Nur. Iya. Kalau AA Nur malah nggak ada. Lumayan eksis lama kan di DPRD. Sejak kapan Cak? Masuk ke politik terus akhirnya di DPRD, dan kalau nggak salah ini kan di periode ketiga ya Cak? Iya. Gimana Cak? Ya pertama kali saya ikut gabung jadi pengurus partai itu mulai 98. 98 ya? Ya, 99. Cak Nur ini dari PDIP Perjuangan ya? Iya. Saya 98. berawal dari pengurus Ranting Jodoh, terus kemudian jadi Satgas Wirapati Cabang Batam, ya. Wirapati Cabang Batam. Iya. Kemarin Dapilnya yang pertama memang dapil 1 Batam Ampar Bingkong, terus yang kedua juga sama dapil 1 Batam Ampar Bingkong, tapi yang ketiga dapil 2. Oh, Dapil 2. beda ya? Ini ya wilayahnya? Wilayahnya juga Batu Ampar Bingkong. Ini tempat kita nih. Kalau selain di DPR, aktivitas Cak Nur apa sih? Hobi atau kegiatannya kalau hari Minggu atau apa? Saya hobinya kan memang di bela diri ya. Bela diri apa yang pernah Tarung diikuti, Cak? derajat ya. Tarung derajat. Tarung derajat. Ya, waktu dari kecil saya pencak silat, waktu saya di Batam tarung derajat. Ya. Sempat pernah ikut kejuaraan-kejuaraan gitu ya dulu? Oh, enggak sempat. Nggak sempat ya? Ya, saya jadi pengurus di Provinsi Kepulauan Riau. Oh, sampai hari ini masih pengurus ya? Ya, itu keluarga olahraga tarung derajat. Kepri ya. Wah, hobinya bela diri. Jago tarung ya. Nanyain selain itu apa Cak? Ada nggak Cak? Selain bela diri apa? Saya tidak ada. Saya selain bela diri, hobi saya silaturahmi. Asik. Ya, Hobinya kumpul-kumpul. silaturahmi. Ya, silaturahmi, nyambangin saudara kita, masyarakat kita.
dari dulu memang saya suka berkumpul. Kondisi masyarakat Batam saat ini gimana, Cak? Khususnya di sosial ekonomi lah, di sisi sosialnya, ekonomi. Hari ini ya? Kan lagi rame-rame pandemi, terus nanti new normal. Ya, pertama saya memberikan apresiasi ya kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang tengah lagi mendapat ujian bersama lah. Ujian bersama semua nih, nggak pilih-pilih soalnya. Ya kan. Ini artinya yang sama-sama memiliki rasa yang sama, memiliki kepedulian yang sama. Tapi dari aspek spiritual, ini ujian dari Allah, dari Tuhan. Nah, di tengah pandemik COVID-19 ini, masyarakat Kota Batam itu solid loh. Kompak banget. Solid ya. Kompak, solid, dan bersama bergandeng, bergotong royong membantu pemerintah di dalam mendukung seluruh kebijakannya pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Itu saya katakan luar biasa dan cap jempol untuk masyarakat Kota Batam. Iya. Pengusahanya, terus organisasi ormasnya, organisasi politiknya, dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama merasakan hal yang sama. Kompaknya apa, Cak? Contohnya apa? Dalam bentuk apa itu? Ya, dalam bentuk dan diwujudkan ketaatan kepatuhan. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu mereka melaksanakan. Terus dari aspek kepeduliannya, mereka bisa bergotong royong, mau membagi, sharing ya, apa sharing. Ya. Contohnya para pengusaha, para organisasi yang lain, mau politik mau untuk ormas, itu pada menyisihkan. Iya, pada patungan gitu ya. Pada patungan, dan itu sampai ratusan ribu untuk membagi sembako itu. Itu dari luar pemerintah. Iya, dari kalangan masyarakat dari ya. kalangan masyarakat yang itu yang saya sampaikan. Saya sebagai wakil rakyat mewakili masyarakat Batam, saya senang sekali. Saya bangga sekali menjadi bagian dari masyarakat Kota Batam dan mewakili masyarakat Kota Batam yang memiliki kesadaran yang tinggi. Ya, bersama-sama untuk mengedepankan rasa kepeduliannya itu dalam mewujudkan asuhnya kepada masyarakatnya itu luar biasa. Kalau dari sisi ekonomi gimana, Cak, sekarang kondisinya? Tentu dari ekonomi memang ya di bawah 50 ya, 50% memang semua menurun karena hampir semua kan berhenti ya. Semua berhenti nah itulah karena kondisi pandemi ini, walaupun kita ketahui bahwa di Batam ini tidak memperlakukan lockdown juga tidak, dan karantina juga tidak, PSBB juga tidak, kan sifatnya hanya imbauan-imbauan dari kebijakan pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakatnya untuk tinggal di rumah, kerja di rumah, gitu kan, kerja di rumah, belajar di rumah, tapi itu dilaksanakan dengan baik. Jalan tuh ya, Cak, itu ya? jalan pelaksanaannya, ketaatan kepatuhannya masyarakat kita itu walaupun sifatnya himbauan. Dan himbauan itu isinya itu nggak kalah, ya nggak kalah tegas, nggak kalah lengkapnya dengan PSBB itu. Tapi itu terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun tidak melakukan PSBB, tapi aturan-aturan teknik pelaksanaan di lapangannya tidak kayak PSBB. Kita laksanakan ya. Iya. Ya, tapi memang soal diksi PSBB itu lumayan membantu, maksudnya paling enggak suasana di masyarakat itu tidak panik, tapi mereka aware dan peduli bahwa mereka tuh harus saling menjaga gotong royong yang ada, saling peduli, tetap patungan, saling bantu. Karena kita ini memiliki satu musuh bersama, bisa dibilang kan, musuh bersama. Jadi kita gimana caranya bersatu untuk melawan ini gitu. Ya kebetulan musuhnya ini nggak kelihatan. Goib ya Pak. Maka ini harus cara melawannya itu ya disampaikan dengan perbuatan kegiatan yang berupa fisik, gitu, kebijakan harus spiritual kita harus kuat. Benar. Karena ini
melawan sesuatu yang nggak kita lihat. Makanya dengan keimanan spiritual kita harus kuat, meyakini bahwa ini harus sirna. Kalau di pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 menjelaskan 3 fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, dari 3 fungsi DPR ini sekarang apa yang sedang atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR di Batam saat ini terkait dengan ya mungkin yang umum dulu deh, gitu. Di luar pandemi dan kita akan ngomongin mungkin kalau yang di fungsi-fungsi tadi apa yang sudah dilakukan. Kalau secara umum